Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi kali ini kita masih diberi kesempatan kembali untuk bisa kembali belajar bersama. Kali ini kita belajar tentang mesin injeksi molding yang kebetulan kita miliki di workshop kita. Kebetulan kita memiliki satu unit mesin injeksi molding ya, dengan kapasitas 250 ton. Nah, kapasitas di sini adalah kapasitas untuk kemampuan tekannya, kapasitas untuk injeksinya. Jadi spesifikasi dasar dari mesin ini untuk kemampuannya berada pada angka 250 ton. Nah, sesuai dengan materi yang telah kita kaji pada sesi sebelumnya, kita sudah sedikit belajar tentang mekanisme dari mesin injeksi molding. Nah, kalau kita lihat secara aktual, mesin injeksi kurang lebih wujudnya adalah seperti ini. Yang pada waktu kemarin sudah kita bahas, yang secara dasarnya mesin injeksi molding itu terbagi menjadi dua area. Yang pertama ada area injection unit, yang kedua ada area clamping unit. Nah, mana yang dimaksud? Nah, ini mari kita dekati ya. Nah, kalau kita lihat dari arah samping, nah ini ya, ada nama atau ada mereknya. Nah, ini. Nah, yang kita lihat, yang pertama ini yang di dalamnya. Nah, kalau kita amati di sini ada ini ya, ada bednya ya, ada meja yang kita sebut dengan kemarin dengan sebutan movable plate sama. Nah, ini movable plate-nya, ini stationary plate-nya. Nah, kalau kita amati meja ini yang warna ini ya. Nah, ini saya tunjuk ini. Nah, ini adalah mejanya. Kemudian ada batang atau rod barnya. Ini ada 4 ya. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk rodnya, untuk batangnya ini dipakai untuk mengakomodasi atau untuk relnya ibaratnya ya. Untuk rel dari pergerakan dari meja geraknya. Nah, yang ini yang movable ini. Nah, ini yang stationary plate-nya. Nah, tandanya untuk yang stationary plate-nya dia memang tidak bergerak. Kemudian di sisi belakangnya ada lubangnya seperti ini. Nah, ini mejanya seperti itu, ada lubangnya. Jadi, yang di tengah ini, yang saya tunjuk ini, ini adalah cetakan atau moldingnya atau matrasnya biasanya kalau disebut. Nah, di situ. Dia kalau matras kan terdiri dari dua area, ada area core sama area cavity. Nah, begitu ya. Nah, area core itu biasanya identik berada pada atau terikat pada ini, pada movable. Kemudian yang ada di stationary plate yang ini adalah cavity-nya. Nanti kita jelaskan kenapa kok dipasang di plat yang movable untuk yang core dan di plat yang stationary untuk yang cavity. Nah, itu. Sementara kita bahas dulu terkait dengan mesinnya. Nah, sisi sini kita sebut sebagai area clamping unit. Nah, area sini ya. Kemudian area yang ini mulai dari ini adalah barrel untuk pemanasan ya. Nah, di dalamnya ada elemen-elemennya, ada elemen pemanasnya. Kalau kita intip, nah ini ya, ada yang terbuat dari covernya dari stainless itu merupakan elemen-elemen pemanas yang difungsikan untuk memanaskan tabung yang ada di dalam sini. Nah, ini kita sebut dengan area injection unit. Nah, injection unit ini tandanya ada ini. Nah, di ujungnya ada nozzle-nya. Jadi nozzle-nya nanti bisa maju masuk ke sana. Ya. Itu kena di, nah itu ada locating ringnya ya, kelihatan. Nah, nanti nempel di sprue busnya situ untuk proses injeksi. Nah, ini ya.
Jadi terbagi menjadi duanya itu, yang pertama ada area clamping unit, kemudian ada area injection unit. Nah, di area injection unit ini pemrosesan untuk biji plastiknya dilakukan di sini. Ya, jadi biji plastik itu datangnya sebenarnya dari ini dryernya ya. Nah, ini kalau kita lihat ada selang yang ke atas. Nah, ini kalau kita lihat selangnya sampai di luar. Nah, ini yang memanjang ini ya. Nah, ini ya yang memanjang ke atas ini. Nah, ini di bawahnya situ. Nah, di bawahnya sini itu merupakan ini apa namanya, untuk tandon biji plastik. Jadi biji plastik nanti dihisap, kemudian naik ke atas ini, kemudian masuk ke hopper dan masuk ke dryer. Dryer ini fungsinya untuk proses pengeringan. Jadi sesuai namanya difungsikan untuk mengeringkan biji plastik. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi selain mengeringkan, ini pemrosesannya dia dipanaskan ya. Jadi kalau kita amati selang itu warnanya sampai kehitaman. Nah, itu karena panas ya. Jadi biji plastik di situ mengalami proses pemanasan. Kemudian setelah itu dia dihisap. Nah, ini masuk ke hopper sini. Nah, ini jadi dari biji plastik yang dari luar tadi masuk ke dryer. Nah, dryer dia dipanaskan untuk mengurangi kadar air dan ibaratnya difungsikan untuk memanaskan biji plastiknya. Nah, kemudian dia masuk ke hopper, dia pakai selang juga. Nah, di hopper sini ada 2 limit switch, 1. Nah, ini 2. Dia ada posisi upper, dia ada posisi lower. Nah, ini difungsikan untuk mengatur jumlah atau banyaknya biji plastik yang masuk ke hopper. Nah, ketika biji plastiknya nanti terisi ke sini, kemudian kan dia masuk ke bawah, masuk ke barel. Nah, ketika mengalami pengurangan jumlah biji plastik yang ada di dalam hopper, nanti akan terdeteksi, ketika mau habis akan terdeteksi sensor bawah. Nah, ketika sensor bawah mendeteksi, nanti katup untuk penghisapan dia akan bekerja. Nah, ketika mau penuh, nah dia akan terdeteksi oleh sensor yang ada di atas untuk sensor uppernya. Kemudian setelah terdeteksi nanti proses penghisapan dihentikan. Jadi hopper ini dikondisikan dia selalu ada isinya, tetapi dia juga nggak terlalu banyak, juga tidak sampai kehabisan. Nah, kemudian dia masuk ke dalam ya, masuk ke dalam barel. Nah, barel kemudian dia dipanaskan. Nah, dipanaskan, pemanasannya seperti yang saya jelaskan tadi, dia pakai elemen-elemen pemanas yang ada berjajar di situ. Jadi ada cincin-cincin pemanasnya ya. Nah, itu banyak sekali. Nah, itu sampai dia benar-benar cair dan homogen. Nah, ini untuk ngeceknya bisa diatur nanti ya. Nah, di sini ada untuk panel kontrol. Nah, di sini terdapat banyak pengaturan-pengaturan untuk beberapa aktivitas yang diperlukan di proses injeksi sini, termasuk nanti ada pengaturan untuk suhu pemanasan. Nah, suhu pemanasan nanti diatur seberapa. Nah, itu untuk tahunya seberapa panas nanti bisa dicek kita untuk biji plastiknya itu jenis biji plastik apa yang dipakai. Nanti tinggal disesuaikan untuk titik lelehnya dia berada di suhu berapa. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika sudah dipanaskan, nanti injection unit ini juga bisa bergerak. Dia selain bisa di dalamnya sini kan ada ini ya. Kemarin sudah dijelaskan di dalam barelnya sini kan ada skrunya ya. Ada skru konveyor. Nah, ini dipakai untuk mendistribusikan biji plastik dari sisi belakang sini untuk distribusikan ke depan. Nah, setelah distribusikan ke depan di sini kan kondisinya dia kan semakin leleh, kemudian dia leleh sempurna ya. Nah, setelah leleh sempurna dia kan perlu adanya injeksi. Nah, injeksi nanti di dalam sini nanti dia ada. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini dia ada area ukurnya. Jadi nanti untuk pergerakan maju mundurnya bisa dikontrol di sini. Nah, gitu ya. Untuk ini kalau kita lihat,
Oke, kelihatan ya. Nah, ini ada motor untuk ini ya, untuk melakukan proses injeksi untuk penekanan. Nah, di sini dia pakai sistemnya, dia pakai hydraulic system. Jadi untuk melakukan penekanan pada screw conveyornya. Jadi screw conveyornya nggak kelihatan ya. Jadi nanti dia selain bisa berputar, dia juga bisa mendorong seperti itu. Nggak kelihatan ya, ada di dalam situ. Coba kita putar, kita kelilingi. Nah, kalau dari sisi belakang kira-kira bentuknya seperti ini ya. Oke. Ini kebetulan tidak beroperasi, lagi libur. Nah, ini kita ada kesempatan untuk melihat-lihatnya ya. Oke. Ya, cukup membantu kita di dalam proses pembelajaran. Untuk mempermudah kita bisa melihat secara langsung. Nanti kalau kita ada kesempatan untuk bertemu, bisa tatap muka, bisa pembelajaran secara langsung. Nah, ini kita bisa ke sini. Kita bisa kunjung ke sini, ke workshopnya untuk melihat alatnya atau mesinnya secara langsung. Bagi yang sudah pernah melihat atau bahkan barangkali di rumahnya punya usaha seperti ini, alhamdulillah berarti sudah tahu lebih dahulu, bisa disebarkan informasinya ke teman-teman yang belum tahu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan biasanya banyak sekali dari teman-teman mahasiswa itu keluarga atau orang tua atau ininya sudah berkecimpung di area industri ya. Jadi mempermudah di dalam proses pembelajaran. Nah, ketika proses pemanasan sudah dilakukan, kemudian proses injeksi mau dilakukan. Nah, ini perlu dilakukan pengecekan. Nah, pengecekan biasanya bisa dilakukan secara langsung oleh operator. Biasanya di sini kalau kita lihat area pada sisi bawah sini dia warnanya rada berbeda. Kalau yang atas itu warnanya ini warna-warnanya masih biru. Kemudian di area bawah sini warnanya ibaratnya sudah berkarat dan berbeda. Nah, ini karena sering terkena lelehan dari biji plastiknya. Jadi sebelum diinjeksikan, biji plastik biasanya dikeluarkan di sini untuk dilihat secara visual, secara langsung apakah sudah benar-benar cair atau tercampur secara sempurna. Nah, tercampur secara sempurna maksudnya apa? Nah, biasanya biji plastik itu dia tidak semua digunakan biji plastik itu biji plastik yang murni, tetapi terkadang campuran dari hasil recycle dari produk-produk reject atau produk-produk sebelumnya yang warnanya beda atau itu tadi ya, produk yang reject ibaratnya seperti itu. Nah, proses pencampuran atau penghancuran dari ini ya, biasanya di dalam proses pencetakan itu ada produk gagal. Nah, produk gagal itu nanti biasanya dikumpulkan kemudian nanti dicacah ulang, dihancurkan ulang. Nanti ada mesin pencacahnya ya. Atau biasanya memang di industri itu ada yang pelaku usahanya itu tidak memanfaatkan barang atau biji plastik murni, tetapi hasil dari recycle dari produk-produk yang sudah beredar di pasaran. Jadi di pasaran itu memang ada pelaku usaha yang memanfaatkan produk dari hasil daur ulang. Nah, itu ya, tidak masalah. Biji plastik selagi dia grade-nya bisa didaur ulang, tidak masalah untuk didaur ulang ya, lebih bagus. Nah, ini biasanya dicairkan di sini. Nah, di ujungnya ini, ini ujung dari nozzle-nya. Ya, dia dilelehkan ke sini. Nah, dilelehkan ke sini, nanti diamati, dilihat untuk campurannya apakah dia sudah benar-benar homogen apa belum. Nah, ini nanti kalau sudah oke, sudah panasnya sudah cukup. Nah, ini injection unit ini dia bisa maju. Nah, maju, kemudian ujung dari nozzle-nya ini, ya ujung nozzle ini akan tersentuh atau menyentuh ke sana. Nah, ini ya, di sprue bus sana, di area dekatnya di dalamnya locating ring itu. Nah, itu merupakan sisi belakang dari molding ya. Nah, ini sisi belakang dari sini. Jadi meja ini lubang. Untuk yang stationary plate-nya ini lubang.
Nah, jadi molding ini terhitung molding itu yang nempel ini ya. Ini molding ini. Nah, ini kan dia diikat pakai klem 1, 2, 3, 4 sama di area sana ada 4 lagi jadi ada 8 pengikatan. Nah, molding ini nanti untuk desainnya disesuaikan. Nah, untuk yang terpasang ini kebetulan dia dipakai untuk ini ya, apa namanya? Ininya botol itu loh, apa namanya? Untuk nempelnya botol. Nah, ini untuk pemasangannya kita memanfaatkan crane ya. Jadi di atas, kebetulan crane-nya lagi nggak ini ya. Jadi diangkat dari bawah kemudian dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini kebetulan masih ada mata angkatnya. Nah, di proses ininya ya, di proses apa namanya injection molding itu ada beberapa tahapan ya, seperti yang kemarin dijelaskan. Jadi setelah dilakukan proses pemanasan, kemudian barel maju, kemudian nozzle bersentuhan dengan screw bus, kemudian lakukan proses injeksi. Nah, di dalam proses injeksi sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Salah satunya misalkan terkait holding time, terus kemudian berapa besar tekanannya untuk pressure-nya, kemudian di molding itu juga perlu diatur atau dijaga terkait dengan panasnya. Nah, untuk panasnya ada temperatur kontrol untuk molding ya, bisa pakai alat untuk ini. Nah, untuk proses pendinginannya, kita lihat dari sisi yang satunya ya. Nah, proses pendinginan dari molding itu memanfaatkan fluida atau air ya. Biasanya yang dipakai yang umumnya itu pakai air. Nah, ini ya. Jadi air itu nanti ini ada beberapa nempel untuk selangnya ini nanti dikoneksikan dimasukkan ke. Nah, ini lanjutannya ya. Nanti biasanya ada beberapa lubang. Nah, ini ada beberapa lubang untuk proses pendinginan di sini. Itu ya. Jadi nanti molding itu di dalamnya ada proses ininya, ada proses untuk sistem sirkulasi air. Jadi di dalamnya ada cooling line-nya. Kalau yang terpasang di atas ini yang dipakai untuk mendeteksi atau untuk mengatur yang tadi ya, untuk menjaga suhu yang molding temperatur tadi. Nah, ini kabelnya untuk yang tadi ke alat ini. Nah, ini ya. Nah, ini untuk pengaturan di apa namanya temperatur di sistem sirkulasi air. Nah, ini kalau kita lihat ada selang yang terinstal, kemudian dia, nah ini kurang jelas ya. Nah, kalau kita lihat di luar itu ada alat pendingin. Nah, itu air yang panas itu nanti masuk ke sini, kemudian dia dijatuhkan. Nah, di bawahnya sini kalau kita lihat ada kisi-kisinya, ada kisi-kisi ya. Nah, ini memang dibuat terbuka untuk mempermudah proses ini apa namanya perubahan temperatur ketika air dijatuhkan dari atas. Nah, jadi dijatuhkan kayak hujan itu sambil di blower. Jadi ketika jatuh di bawah diharapkan nanti temperaturnya sudah berubah, sudah dingin, kemudian dia dipompa lagi untuk masuk ke sistem saluran di ini untuk pendinginan molding. Jadi sistemnya dia sirkulasi. Jadi dia dari molding dia panas. Panas itu sumbernya datangnya dari ini ya, dari apa namanya lelehan plastik itu. Kalau dilakukan terus-menerus, nah itu nanti kan menimbulkan panas. Nah, panasnya itu nanti tersebar ke molding. Nah, molding itu nanti didinginkan pakai air. Nah, air pendinginannya seperti yang saya jelaskan tadi yang ada di luar itu dengan sistem sirkulasi masuk lagi ke molding situ ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi di movable plate-nya, nah di sini ada, ini ada piston ini ya. Nah, ini untuk proses ejector ya, untuk ejector, untuk pelepasan dari produk. Jadi produk
Nah, ini ada area core, ini cavity. Cavity yang ada nozzle-nya, yang belakangnya ada injection unitnya. Nah, cavity berarti artinya di situ berarti untuk cetakannya dia cetakan yang cekung ya. Kemudian di area sebelah kiri kita itu adalah area yang cembung. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau produk itu terkena di area cembung pasti ketika proses pendinginan dia mengalami penyusutan. Nah, dia akan mengikat di area core-nya. Nah, dia perlu didorong untuk dijatuhkan dengan menggunakan sistem ejector. Nah, ini memakai piston ini. Kemudian yang di atasnya, ini kalau kita lihat ada yang kisi-kisi ini. Nah, ini merupakan lengan untuk si movable plate dia bergerak maju mundur. Nah, itu ya. Dia penggeraknya ada di belakang sana. Coba kita intip. Nah, ini ya. Kalau kita lihat dia ada piston yang cukup besar. Nah, ini yang ada selangnya, selang inlet sama outletnya. Nah, dia masuk ke piston yang cukup panjang dan besar ini. Nah, ini yang warna biru ini ya. Nah, ini. Itu dipakai untuk dorong movable plate dia untuk bergerak maju dan bergerak mundur. Nah, jadi dia buka nutupnya, dia dibantu oleh sistem ini ya, seperti itu. Nah, ini alhamdulillah kita memiliki mesin ini sangat membantu kita di dalam proses pembelajaran. Nah, kita syukuri. Nah, ini ya. Cukup jelas ya. Nah, ini ya. Ini yang saya katakan tadi ada mesin crusher ya untuk pencacah. Nah, ini jadi biji plastik yang yang ingin dihancurkan atau dari hasil ini ya yang ingin di-recycle. Nah, ini bisa memanfaatkan mesin crusher ini ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan. Ini bisa kita gunakan apabila kita memiliki ketersediaan dari produk-produk reject yang cukup banyak. Nah, kita bisa manfaatkan. Nah, kira-kira mesinnya seperti ini. Nah, ini ada hoppernya juga. Jadi penting dia bisa masuk ke area sini. Nah, di dalamnya sini ada pisau pencacahnya ya. Nah, ini bisa kita buka. Oke. Nah, ini ada pisau pencacahnya. Nah, ini ya. Ini bisa bergerak berputar. Nah, cukup tajam. Nah, ini. Kemudian ketika sudah terjadi proses pencacahan, nanti dia masuk ke sini. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Ini hasil dari cacahan biji plastik. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini. Oke. Wah. Warnanya campur ya, tidak masalah ya, tidak masalah. Campur tidak masalah. Apakah nanti produknya juga seperti itu warna-warninya? Nah, ya memang seperti itu nanti kalau dibiarkan. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, warnanya tercampur seperti ini, bisa dikasih pewarna. Nah, kasih pewarnanya nanti ada mesin untuk mixer ya. Jadi untuk proses ini ya, pencampuran. Nah, ini kita lihat mesin mixernya ada di ruangan yang berbeda. Coba kita ke sana. Nah, ini ya, ada mixernya. Nah, ini sederhana saja. Coba kita buka. Oke. Nah, seperti ini. Dia nanti biji plastik yang ingin dicampur dengan pewarna. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini kemudian di start dinyalakan gitu saja ya. Nah, ini ada tombol on off-nya ini. Nah, kabelnya 3 pas. Oke. Nah, di bawah ada motornya itu. Nah, itu untuk pemutar tadi ya, blade-nya tadi. Nah, sederhana seperti itu. Ya, jadi nanti bisa dicampur di situ, dikasih pewarna. Warnanya nanti biasanya terserah ya, sesuai dengan kebutuhan produk yang mau dipakai, pewarnanya seperti apa. Jadi untuk biji plastik yang ingin dicampur untuk
dikasih pewarna itu tidak hanya biji plastik yang bekas ya atau recycle atau biji plastik yang baru pun kalau ingin memiliki warna yang berbeda atau warnanya tidak biasanya kalau warna-warnanya kan warna-warna standar ya, warna-warna bening, warna merah, warna biru, warna kuning. Kalau misalkan menginginkan warna yang tidak tersedia di pasar, kita bisa warnain sendiri. Nah ini warnanya biasanya berbentuk serbuk. Nah kalau kita amati dinding belakang itu kan warnanya orange. Nah itu hasil dari pewarna yang bentuknya seperti ini ya, serbuk itu yang berterbangan kemudian nempel di ini di dinding. Nah itu ya. Jadi ketika proses pencampuran itu harus benar-benar ditutup rapat, kemudian pelindung. Nah jangan lupa untuk APD-nya kalau kita bekerja di area-area seperti ini harus kita perhatikan, jangan sampai menghirup pewarna atau bau-bau yang tidak diizinkan untuk dihirup. Nah jadi kalau kita amati mesin dari injection molding ini dia banyak sekali membutuhkan pendukung ya, ada dryer, ada kompresor, kemudian dia juga memakai sistem hidrolik, jadi ada hidrolik, ada sistem untuk pneumatiknya, kemudian dia ada pengeringnya, kemudian ada tambahan mesin untuk crushernya, kemudian tadi ada mesin mixernya. Nah, kemudian dia juga membutuhkan untuk pendinginan air. Nah, jadi mulai air, kemudian sistem hidrolik, pneumatik, pengering. Nah, jadi hampir komplit ya. Jadi air, kemudian udara, oli, nah, terpakai semua di mesin ini. Nah, cukup kompleks untuk kebutuhan di proses kerjanya dia. Nah, ini. Cukup jelas ya, cukup jelas. Nah, ini bisa kita pakai untuk media pembelajaran. Ya, kita lihat sekali lagi. Oke, ya. Oke ya, cukup jelas. Saya rasa cukup, ya, saya rasa cukup. Nah, ini ya mesin yang kita miliki. Saya rasa cukup. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau dirasa kurang tepat, saya mohon maaf. Dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Semoga upaya kita dalam mencari ilmu bisa bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, mendatangkan kemanfaatan, menjadi sumber rezeki untuk keluarga kita. Oke, terima kasih. Cukup sekian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.